UKM mendunia, Mas Lutfi juga masih tetap di sini. Mbak Ririn ada di sebelah. Kalau nanti share. Pak Iko, Mas Doni, terima kasih sudah datang di Rubik Kuliner Dapur Manda. Nah, ini mungkin bisa bantu nih Mbak Manda tadi. Apa ini? Pasti pertanyaanku mewakili banyak orang kan ya. Oke, silakan Mbak Iko. Selamat sore sahabat sih. Makasih Mbak Lia, Mbak Manda. Ini nanti jadi Chef Manda nih. Sama Mas Lutfi. Dan saya Iko Sukma, founder UKM Mendunia Foundation. Samping sebelah kanan saya ini ada tim kami juga, Mas Doni, itu co-founder. Jadi memang kita bicara kuliner, bicara UKM. Selama ini masih konsentrasi dengan market-market lokal. Karena UMKM itu kepanjangan kan usaha mikro kecil menengah jadinya usaha mamak ke mamak. Jadinya, tapi emangnya benar ya? Memang didominasi mamak. Betul. Nah sekarang dengan persaingan sesama mamak nih kan gitu kan. Karena kalau ngomong kreatif, inovasi terkait sama produk-produk kuliner dari Sabang sampai Merauke dengan luasan budaya, luasan sumber daya manusia dan sumber daya alam ini, itu variatif produknya sangat tanpa batas. Jadi tinggal permasalahannya yang lagi belum banyak dikembangkan adalah bagaimana perluasan market. Sekarang udah muncul masuk ditunjang beberapa marketplace, masuk di pasar lokal dan mengembangkan pasar digital di pasar lokal. Nah sekarang bagaimana untuk bisa lebih mengambil market yang luas lagi kan gitu kan. Jadi kami memang salah satunya concern juga untuk produk kuliner, untuk market yang luar negeri, market internasional. Karena nilai keekonomian di lokal sama di negara samping-samping ini beda, gitu kan. Kita tahu ya kalau makanan lokal udah dibawa ke luar negeri itu harganya udah berpuluh-puluh lipat. Betul. Jadi saya berbackground di Airlines Cargo Management, expert di logistik. Mas Doni ini expert di digital marketing. Kami membuat satu terobosan. Jadi judulnya itu sebenarnya kita nggak usah ngomong produk lah. Kalau ngomong produk sudah banyak yang membahas, banyak mendampingi dan udah jago-jago semuanya. Nah sekarang yang perlu dikonsentrasikan adalah bagaimana jualannya dan eksportasinya atau pengirimannya. Itu bicara ekspor tuh. Itu udah nggak kepikir. Kalau kuliner itu kan agak susah ya. Iya. Kalau mau dikirim dalam jumlah yang banyak, terus lebih jauh. Itu sudah mentok ini gimana ya caranya? Betul. Jadi ini kita gabungkan nih, dan karena kami tahu persis bagaimana perhitungan logistik di internasional, baik yang barang kecil, sedang, besar. Dengan adanya teknologi inilah kita kembangkan lebih lanjut. Makanya kami punya metode namanya ekspor mudah. Ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Nah, itu aplikasinya dibuat untuk siapa ya? Untuk UKM tadi. Tujuannya adalah mencetak personal eksportir. Personal eksportir itu yang nggak pakai izin orang-orang ibu-ibu rumah tangga punya produk hijab, punya produk makanan kering, punya produk turunan makanan yang macam-macam gitu. Yang sekiranya bisa dijual untuk pasar yang lebih luas. Otomatis knowledge terkait sama logistik simpelnya juga paham juga seharusnya kan kita. Karena apa? Ongkos kirimnya mahal. Nah, bagaimana bisa murah? Bagaimana bisa? Nah, ini ada trik dan caranya. Jadi biasanya kan gini, saya jual rendang mau kirim ke Malaysia gitu. Betul. Itu berat di ongkos, lebih berat ongkosnya daripada harga rendangnya. Nah, itu ternyata masih bisa. Ya memang tidak semua produk makanan bisa, karena makanan itu ada sifatnya, ada yang wet, ada yang dry kan gitu kan. Kalau yang wet food itu yang susah. Memang banyak batas. Tapi perlu diketahui juga ada kue bulan itu beberapa waktu yang lalu itu diekspor ke Hong Kong. Kue bulan ya. Diekspor. Iya. Gimana caranya itu Pak? Iya. Takutnya nanti waktu packaging, terus waktu dalam proses perjalanan. Iya, ada. Iya, betul. Bisa. Jadi itu tinggal hitung-hitungannya. Gimana namanya bisnis sih? Hitungan ya Mbak Manda, Mbak Lia. Jadi hitungan-hitungan itu yang memang harus diketahui.
yang penting kan jualan sama kirim. Ya, jadi jualan apa nih kira-kira, makanan apa ya kira? Makanan yang sekiranya bisa di pasar luar negeri terkait sama taste adalah makanan yang didominan makanan kering. Makanan kering. Nah, apakah itu terkait sama izin dan lain-lainnya? Jadi kalau itu udah bicara ke pengiriman itu ada harus tiga regulasi. Regulasi negara asal Indonesia, regulasi pengangkut dan pengiriman, dan yang ketiga adalah regulasi negara tujuan. Karena punya otoritas masing-masing, hal ini juga harus jadi knowledge tersendiri nih. Dan bagaimana caranya? Tapi intinya masalah tidak bisa atau memang sulit itu kan masalah tahu tidak tahu. Ya, namanya. Jadi kalau sudah ini tahu, ternyata oh begini, buktinya toh sampai saat ini pun kami namanya bumbu pecel udah ke Hong Kong, udah ke Singapura, namanya sambal itu udah kemana-mana. Dan itu produksi rumahan. UMKM. Usaha mak-mak ke mak-mak jadi usaha mak-mak kekinian mendunia. Jadi kalau kayak ini, bisa kan banget. Bisa banget. Makanya kalau produk turunan ini kan produk udah turunan nih, dari jahe. Kalau yang ekspor jahe dalam bentuk masih fresh itu regulasinya terlalu ribet dan nggak mungkin bisa menggunakan fasilitas kurir, karena untuk logistik simpel ukurannya adalah di kurir, dan ini yang memungkinkan orang untuk bisa kirim 1 kilo, 2 kilo. Dan apakah itu disebut ekspor? Iya, karena definisi ekspor adalah memindahkan sesuatu dari wilayah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Cuma selama ini kan bikinnya ekspor kontainer. Kalau gitu kapan UKM mau jadi ini? Nah, ini hanya step awal. Step keduanya adalah para UKM industri kecil ini kalau sudah ekspor kalau udah pakai digital teknologi penjualannya, otomatis kan udah kemana-mana nih kan. Pasti ada repeat order. Nah, ini waktunya nanti naik jadi corporate eksportir. Corporate eksportir otomatis udah berbicara tentang regulasi, sertifikasi, dan lain-lainnya. Ini yang menghasilkan devisa negara. Personal eksportir, yang personal awal devisa keluarga dulu. Devisa. Jadi semakin memotivasi ya teman-teman. Iya. Jadi udah nggak usah mikir satu kontainer dulu. Jangan dulu. 2 kilo kirim ke Malaysia itu sudah ekspor. Betul, dan itu satu-satunya cara dengan zaman saat sekarang ini ya, branding up produk Indonesia di luar negeri. Gimana caranya? Kalau nunggu bayar 1 kontainer, 2 kontainer, kapan? Itu masih old concept lah, maksudnya yang dulu gitu. Sekarang udah digital teknologi, mau pakai marketplace, mau pakai non marketplace internasional. Jadi kita digital teknologinya itu ngajarin mulai branding, promosi, selling, komunikasi, transaksi, sampai payment. Jadi kita ajarkan UKM tadi yang usaha mak-mak ke mak-mak ini, jadi usaha mak-mak kekinian mendunia tadi harus paham tentang digitalisasi, tapi memang perlu belajar. Sampai pembayarannya tidak ada pihak ketiga lagi. Jadi tidak ada pihak lagi. Jadi kita ajarin udah pakai gadget masing-masing, kan gadget udah di tangan mak-mak semua nih, udah canggih-canggih semua nih kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana belajarnya aja. Wah, gini kan juga pengen belajar lebih jauh. Sama Pak Iko sama Mas Doni, supaya juga bisa mengekspor, apalagi yang mungkin punya produk-produk UMKM yang bisa disukai gitu di luar negeri. Nah, itu bicara market kalau itu tuh. Yang disukai bicara marketnya siapa? Marketnya itu adalah ada diaspora, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadi kalau bicara makanan, otomatis lidahnya harus sama, kan gitu kan gitu. Nah, tapi kalau untuk market yang UMKM yang lain, yang general cargo seperti hijab, sepatu bordir, atau produk-produk kreatif yang lainnya, ini udah tanpa batas. Jadi market pertama bisa diaspora, market kedua adalah orang asing, orang internasional, masalah internasional yang punya hubungan budaya sama orang Indonesia. Pernah tinggal di Indonesia, punya istri orang Indonesia misalnya. Yang ketiga adalah masyarakat internasional yang appreciate terhadap produk-produk Indonesia. Ingat sekarang ada namanya eco printing. Motifnya nggak ada eco printing motif Jawa, motif Kalimantan nggak ada tuh. Itu udah jadi motif eco internasional. Itu harganya berapa coba di sini? Dijual di luar negeri berapa lagi? Berkali-kali lipat. Kalau gitu sudah semakin hot. Semakin mantap juga. Sudah bisa ini mengeksplor produk-produk UMKM. Tapi gimana caranya? Sebentar break dulu. Siap. Nanti akan dikasih tahu lebih detail gimana caranya kalau mau belajar sama Pak Iko sama Mas Doni ya di Rumpi Kuliner Dapur Manda.
kayak gini-gini nih retail kemana-mana. Kalau yang modal, Iya. She radio 99.6 FM about her and her survei kuliner dapur Manda. Mbak Manda ngomongnya dalam hati. Ini masih nggak apa-apa, Pak Iko aja di sini yang harus ngasih tahu ini gimana bisa memotivasi teman-teman, karena banyak juga ini pendengar She Radio ini yang juga punya bisnis kuliner, masih level UMKM, tapi ternyata ada peluang kalau bisnis kita ini bisa diekspor, bisa mendunia. Nggak usah jauh-jauh lah mikir satu kontainer gitu ya. Kecil. Tapi kan kalau ngomong kayak gini ini kan nggak selesai. Terus tadi kan ngomongnya enak gitu ya, kayaknya semua langsung udah selesai. Pasti ada proses. Ada proses. Kira-kira bisa belajar di mana ini teman Shi? Mungkin Mas Doni nih bisa ngasih informasi buat teman Shi gitu. Kamu belajar sama Mas Iko, sama Mas Doni, sama Pak Iko itu gimana caranya, kan nggak bisa hanya sejam 2 jam. Iya, Oke. Jadi kalau untuk produk-produk UKM ini memang sudah saatnya kita mendunia, mengglobal. Dan saya praktisi yang mengirimkan hampir tiap hari produk UMKM. Wow. Jadi mulai dari aja, Mas. hampir seluruh penjuru dunia. Wah. Ya, jadi semua produk Indonesia itu nggak ada yang ditolak di pasar internasional. Tinggal bagaimana kita tahu dan bagaimana cara menjualnya. Nah, era sekarang ini sangat dimudahkan. Anda dari satu ruangan, asal ada listrik, ada internet, Anda sudah bisa menjual kemanapun. Dan nggak perlu yang susah-susah. Cara yang susah ada, yang mudah juga ada, ya kan? Pilih yang mana? UKM itu sukanya yang gampang-gampang aja, gitu kan? Yang ketelan. Jadi kalaupun dia gunung es, nanti kita kecilkan gitu kan. Kenapa? Ya mindsetnya kita rubah lagi gimana caranya biar bisa berekspor dengan mudah itu. Artinya kalau kita sudah belajar dengan 1 kg, 5 kg sampai dengan 30 kg terkecil pun, nanti kalau untuk dapat orderan 1 kontainer nggak kaget lagi gitu kan. Lah kalau langsung dapat orderan 1 kontainer kaget nih, duit siapa? Ngerjainnya kapan? Selesainya kapan gitu kan. Nah, di media saat sekarang ini, di media internet itu sudah ada juga. Jadi kita nanti juga mau pakai cara Rainbow atau pakai cara Robin Hood. Semua data sudah tersedia. Ya, kita punya mbah yang sangat baik hati di sana, ada Mbah Google. Datanya bebas asal kita tahu caranya. Jadi produk Anda nanti akan tahu nih, semisal ini akan laku di mana, peminatnya di kota mana, ya, interaksinya seperti apa, akan tahu di sana. Sehingga kita kalaupun menjual, ada salah satu alat juga yang bisa dipakai dan itu hampir semua orang sudah bisa memanfaatkan media sosial untuk berjualan ini. Jadi nanti kalau let's say setelah acara besok kita akan kupas tuntas gitu ya. Kita kupas tuntas bagaimana caranya termudah emak-emak tadi untuk berjualan ke luar negeri. Nah, pasti mereka akan bilang, mek gitu tok lah, acaranya gitu tok gitu. Mas Doni, aku tuh penasaran, produk Indonesia apa sih yang paling disukai di luar negeri atau yang paling dipesan gitu? Oke, kalau saya bocoran ini adalah bocoran data gitu ya. Bocoran data. Hampir tiap hari produk ini nggak pernah kosong pengiriman ke luar negeri. Yang produknya ada 4, kosmetik, herbal, makanan, fashion. Wow. Nah, dari Indonesia, dari UMKM. Dari UMKM yang tiap hari saya bantu pengiriman ke luar negeri. Kalau negaranya yang nggak pernah mati kiriman adalah Taiwan, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Brunei, Korea, Jepang selanjutnya, baru ke Eropa dan sebagainya. Udah dapat bocoran produk lo ya. Jadi Mbak Manda kan bingung, aduh mau sini apa? Artinya begini Mbak, artinya dengan effort yang sama, kita keluarkan usahanya, keringat yang keluar biayanya kan sama. Lah kalau produk itu laku 50.000 atau 100.000, kenapa harus kita jual 10.000 gitu kan? Tapi gimana caranya? Lah kalau kita jual di sini ya nggak akan pernah laku. Pasar padahal banyak. Hijrahlah target market Anda. Kita waktunya berhijrah gitu kan, kalau sudah hijrah seperti itu. Jadi kalau produk Anda mungkin masih belum banyak dilirik, mungkin segmennya nggak ada di sini tuh Manshi. Iya. Nah, ini kan udah kebayang ya. Sebenarnya memang kita juga harus belajar membaca data itu tadi. Betul. Kira-kira kalau mau belajar ini masih ada kesempatan nggak sih Mas Lutfi besok? Kalau untuk kelas yang besok sayangnya sudah full. Karena memang masih ada ini ya. Karena kita kan benar dan istilahnya kalau misalnya memang teman-teman nanti responnya bagus, katakanlah masih banyak yang pengen ikut, next kita pasti akan bikin lagi. Nah itu ditunggu. Jadi biar tahu. Tapi kira-kira besok kan juga ngasih materi nih.
Mas Dodi sama Pak Iko diajarin apa aja sih besok? Bocoran aja dikit gitu. Iya, besok kita akan ajari potensi di masing-masing mak-mak ini nih, gitu kan. Menggali potensi, kemudian menggali potensi dimatchingkan dengan data, gitu. Kemudian baru teknik penjualan dan pengiriman. Jadi karena itu tadi bisa memproduksi tapi nggak bisa jualnya, giliran bisa jualnya nggak tahu kirimnya gitu. Jadi kita akan gini, kita semuanya di Indonesia ini punya problem bagaimana ekspor bisa meningkat. Nah, meningkatkan ekspor, salah satu caranya adalah meningkatkan jumlah eksportir. Meningkatkan jumlah eksportir itu bagaimana caranya? Ya diedukasikan, disosialisasikan di semua level, termasuk di UKM. Nah, kebanyakan UKM selama ini adalah jadi supplier eksportir. Bukan real eksportir. Ini tidak educate gitu. Karena yang bermain adalah buying agent, yang bermain adalah pihak ketiga. Dan transaksinya pasti local payment dan local rate. Ini sekarang udah zaman teknologi, semua di media sosial atau di marketplace muncul ongkos kirim kan gitu. Kenapa kita masih nggak dapat benefit dari situ gitu? Nah, kita ajarkan. Dan memang nggak bisa dibahas waktu pendek kan gitu, tetapi kita minimal akan membuka ini, dan kami biasanya teman-teman kita membebaskan teman-teman membuat komunitas UKMA, membuat komunitas B, ya kita lakukan bersama-sama belajar, dan nanti di komunitas itu pasti ada muncul yang expert di A, expert di B, ya kita ini kan. Kalau mau mentoring secara penuh dan lain-lainnya, kami datangkan yang punya master-masternya semua. Tapi aduh keren kan, jadi semangat gini ya yang punya usaha-usaha biar UMKM itu bisa mendunia. Betul, gitu. Sudah waktunya. Waktunya. Mas Lutfi, besok kalau teman-teman masih belum berkesempatan karena memang keterbatasan tempat gitu ya untuk mengikuti coachingnya. Kalau semuanya datang gitu